Tidak semua yang hilang di gunung itu karena tersesat. Kadang ada kekuatan yang meminta imbalan. Dan tidak semua manusia bisa menolak panggilannya. Tanggal 10 Juni tahun 2025, berita mengejutkan datang dari Gunung Rinjani, Lombok. Seorang pendaki wanita asal Brazil bernama Juliana Marins, 28 tahun, dilaporkan hilang secara misterius saat melakukan pendakian seorang diri. Juliana dikenal sebagai seorang traveler spiritual. Ia kerap mengunggah video yoga, meditasi, dan konten penjelajahan tempat-tempat mistis di berbagai negara. Dalam unggahan terakhirnya di Instagram, ia tampak sedang duduk bermeditasi di tepi Danau Segara Anak dengan caption "There is something ancient here. I can feel her watching." Ada sesuatu yang kuno di sini. Aku bisa merasakan dia mengawasi. Tak lama setelah itu, kontak dengannya hilang. Tim SAR menemukan tenda dan barang-barangnya di dekat Danau Segara Anak, tapi tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda kemana ia pergi. Lebih anehnya lagi, sinyal terakhir dari smartwatch Naya menunjukkan denyut nadi sempat meningkat drastis lalu menghilang total 1 minggu setelah berita hilangnya Juliana viral. Paranormal terkenal Denny Darko mengunggah video dengan judul "Mencolok, pendaki asal Brazil hilang di Rinjani. Ramalan kartu tarot ungkap tumbal penjaga gunung." Dalam videonya, Denny membuka 3 kartu. The Moon, The Hanged Man, Death. "Ini bukan kematian biasa," kata Denny. "Ini adalah bentuk pengorbanan. Seseorang telah menjadi bagian dari perjanjian lama yang tidak tertulis." Energinya terasa bukan dari sini. Juliana membawa cahaya dari luar negeri. Dan cahaya itu menarik perhatian mereka yang telah lama tertidur di perut Rinjani. Menurut Denny, Gunung Rinjani memiliki 2 penjaga utama. Nyi Rinjani, roh perempuan sakti yang diakini sebagai titisan Dewi Anjani. Prabu Datu, roh lelaki tua berjanggut panjang yang disebut sebagai penjaga kawah. Keduanya menjaga keseimbangan spiritual di gunung itu. Namun ketika keseimbangan terganggu, mereka meminta penyesuaian. Dan dalam sejarah mistik ganang-ganang besar di Nusantara, penyesuaian itu kadang berarti tumbal. Beberapa pendaki yang sempat berpapasan dengan Juliana mengaku bahwa gadis itu sempat melakukan ritual pribadi saat senja. Salah seorang porter, Pak Sukirman, bahkan mengatakan bahwa Juliana sempat menginap semalam di Gua Susu, tempat keramat yang sering digunakan bertapa oleh para pelaku ilmu kebatinan. Saya dengar dia bicara sendiri, campur antara bahasa Inggris dan entah apa itu. Tapi hawa gua waktu itu dingin dan berat, tidak seperti biasanya, ujar Sukirman dalam wawancara dengan media lokal. Beberapa malam kemudian, hujan turun deras dan kabut tebal menyelimuti jalur pendakian. Porter lain mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih di tengah kabut, berdiri diam di pinggir Danau Segara Anak, menghadap kawah. Namun saat didekati, sosok itu lenyap begitu saja. Dalam sesi hipnosis spiritual lanjutan, Denny Darko kembali membagikan penglihatannya. "Aku melihat Juliana berada di dunia lain. Dia duduk bersila di tengah lingkaran api, diapit oleh 2 sosok agung. Perempuan berjubah hijau, bermata tajam seperti mata harimau, dan lelaki tua bersorban hitam yang menggenggam tongkat dari batu kawah. Mereka tidak menyakitinya. Mereka mengambilnya untuk menjaga keseimbangan, karena sebelumnya ada yang melanggar janji." Menurut Denny, sebelum pendakian Juliana, ada sekelompok pendaki lokal yang melanggar pantangan, kencing sembarangan di sumber mata, air, dan membuang makanan sisa ke dalam kawah. Hal itu dianggap sebagai bentuk pelecehan spiritual terhadap Gunung Rinjani. Alam pun marah dan meminta ganti Juliana, yang memiliki aura spiritual tinggi dan membuka dirinya sepenuhnya pada kekuatan alam, menjadi sasaran paling murni untuk dijadikan tumbal sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sejak hilangnya Juliana, beberapa pendaki dan warga melaporkan penampakan aneh. Suara wanita menangis di tengah kabut, burung elang yang terus terbang melingkari tenda pendaki tertentu, dan paling menyeramkan, munculnya sosok wanita bule berambut pirang dan berbaju putih duduk di tepi kawah saat malam bulan purnama. "Saya kira itu turis, tapi wajahnya tidak ada bayangan," kata pendaki bernama Imam di salah satu video TikTok yang viral. Seorang pendaki merekam kabut di Danau Segara Anak, dan dalam video itu, sesosok bayangan wanita berdiri diam di belakang batu besar, menatap ke kamera. Namun hanya terlihat saat video diputar ulang dalam gerakan lambat. Dalam video terakhirnya, Denny berkata, "Juliana tidak hilang. Ia sudah menyatu. Ia adalah bagian dari keseimbangan yang dijaga oleh para leluhur gunung." Denny kemudian menekankan kepada para pendaki untuk selalu menghormati gunung, terutama ganeng-ganeng sakral seperti Rinjani, Semeru, Lawu, dan Merapi. Gunung bukan tempat liburan biasa. Di sana ada dunia lain yang hidup berdampingan. Dan jika kita melanggar, ada yang dayam-dayam menghitung dan menagih bayaran. Kisah hilangnya Juliana Marins
bukan sekadar tragedi. Ia menjadi pengingat bahwa gunung bukan sekadar tempat indah, melainkan juga alam gaib yang hidup dan memiliki kesadaran. Apakah benar Juliana menjadi tumbal? Atau sekadar tersesat di jalur yang belum ditemukan? Satu hal pasti, Gunung Rinjani menyimpan misteri yang belum selesai. Dan malam di atas ketinggian kadang membawa suara yang bukan berasal dari dunia kita. Tumbal pertama bulan Suro di Gunung Rinjani. Gunung Rinjani, 14 Juni tahun 2025. Bulan baru saja lewat. Dalam kalender Jawa, hari itu menandai malam 1 Suro, malam paling keramat dan paling angker dalam perhitungan spiritual Nusantara malam, di mana dunia nyata dan dunia gaib menjadi paling tipis batasnya, malam di mana pengorbanan sering terjadi. Dalam bentuk tumbal, dalam terawangannya yang kedua, Denny Darko mengunggah video berjudul Juliana Marins dijadikan tumbal pertama bulan Suro. Fakta mistis Gunung Rinjani yang tak banyak diketahui. Ia membuka kartu tarot yang disebutnya sebagai kartu portal. Juliana tidak jatuh karena terpeleset, ia tidak tergelincir karena lelah, ia ditarik. Ada energi yang menghampirinya, menjerat pergelangan kakinya, dan menarik tubuhnya ke dalam jurang, perlahan, penuh niat, tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Seorang spiritualis lokal bernama Mbah Loda, yang tinggal di kaki Rinjani, membenarkan hal itu. Dalam bahasa Sasak, ia berkata, Rinjani butuh tumbal saat Suron. Dulu para leluhur kami selalu membawa sesaji setiap awal Suro. Sekarang, orang-orang lupa, gunung tidak pernah lupa, maka dia akan menagih sendiri. Menurut Mbah Loda, tumbal Suro bukan sembarang korban, harus perempuan, harus asing, harus suci secara batin, dan harus datang dengan kerelaan tanpa sadar. Juliana tidak sadar dia sedang dipanggil, tapi dia datang sendiri, membuka tubuh dan jiwanya lewat meditasi. Itulah yang membuka gerbang pengambilan, kata Mbah Lodra sambil menunjuk ke arah tebing yang dikenal sebagai tebing Selo Gendil, tempat Juliana terakhir terlihat dalam hipnoterapi gaib. Denny Darko menyampaikan penglihatan mendetail dari dimensi keempat. Malam itu, Juliana sedang bermeditasi di tepi tebing, angin berhenti, suara hutan lenyap. Tiba-tiba, dari balik semak dan kabut, muncul sosok perempuan berbaju hijau yang berjalan tanpa suara. Juliana membuka mata, ia tidak panik, matanya tampak kosong, seperti dalam keadaan trance. Sosok perempuan itu menatapnya, kemudian mengulurkan tangan. Namun tangan itu tidak menyentuh, melainkan menarik dari kejauhan, seperti ada energi tali halus yang menjerat tubuh Juliana dari dalam jiwanya sendiri. Tubuh Juliana terangkat beberapa inci dari tanah, lalu push, ia terjun ke dalam jurang. Dalam keadaan mata masih terbuka, senyap, tanpa teriakan, beberapa jam setelah kehilangannya, pendaki yang bermalam di pos 3 melihat asap hijau melayang di langit, seolah membentuk sosok wanita. Seseorang sempat memotret, dan hasil fotonya memperlihatkan siluet perempuan berjubah panjang dengan rambut terurai. Mereka mengira itu kabut biasa, tapi saat ditelusuri, tidak ada embun, tidak ada angin, dan tidak ada sumber cahaya logis yang dapat menjelaskan bentuk bayangan itu. Sejak malam itu, suara gamelan halus terdengar dari arah jurang. Padahal tidak ada siapapun di sana. Beberapa hari setelah jatuhnya Juliana, kabut tebal menyelimuti jalur pendakian Rinjani secara permanen. Bahkan di siang hari, sinyal satelit terganggu, kompas berputar sendiri, drone yang dikirim untuk menyisir area jurang mengalami gangguan sistem navigasi dan jatuh satu persatu. Tim SAR akhirnya menghentikan pencarian. Mereka tidak bisa melanjutkan ke area terdalam karena tidak bisa diterima logika begitu, kata Kapten SAR, Pak Tony, kepada media. Sementara itu, Denny Darko memberikan peringatan terakhir dalam siaran live YouTube-nya. Gunung Rinjani sudah puas, tapi ini baru awal. Satu tumbal diambil untuk membuka pintu, tapi pintu itu bisa tetap terbuka kalau kita terus menodai gunung dengan kesombongan manusia. Sebulan kemudian, seorang pendaki asal Australia mengaku mendengar suara perempuan menyanyikan lagu dalam bahasa Portugis dari dalam kabut di tepi kawah. Ia merekamnya. Ketika suaranya diperdengarkan kepada komunitas Brazil, mereka mengenali lagu itu sebagai lagu doa spiritual untuk pelepasan jiwa yang tersesat, sebuah ritual yang biasa digunakan oleh para penganut spiritual Afro-Brasil. Orang itu tidak tahu siapa Juliana Marins, tapi suaranya sama. Juliana Marins bukan korban, ia adalah pilihan, tumbal pertama dari malam 1 Suro yang tak terbayar oleh generasi manusia yang lupa diri, dan dia kini telah menjadi bagian dari penjaga Rinjani. Jika kamu mendaki
Jangan hanya bawa logistik, bawa juga kesadaran, karena ada mata yang melihat, jauh lebih dalam dari apapun yang kamu bayangkan. Pendaki kedua, Raka yang melihat Juliana di alam gaib. Tumbal pertama sudah diambil, tapi gerbang sudah terbuka, dan Rinjani belum puas 2 minggu setelah hilangnya Juliana Marins. Gunung Rinjani kembali menelan korban, seorang pendaki lokal asal Surabaya bernama Raka Wiratmaja, 24 tahun, dilaporkan hilang kontak saat melakukan pendakian bersama 2 temannya, Ditu dan Adin. Mereka bertiga mendaki dari jalur Sembalun. Menurut Ditu dan Adin, Raka tiba-tiba berubah sikap saat mereka mencapai pos 5. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan beberapa kali berbicara sendiri sambil menatap ke arah jurang tempat Juliana Marins hilang. Saya lihat dia kayak kesurupan. Waktu kami tanya, dia bilang, dia memanggilku. Dia belum selesai. Malam harinya, Raka keluar dari tenda saat yang lain tertidur. Ketika pagi datang, ia tidak ada. Di video lanjutannya, Denny Darko berkata, gerbang suruh sudah terbuka. Juliana bukan akhir, tapi awal. Energi pengorbanan pertama itu membentuk lubang besar dalam dimensi spiritual Rinjani. Dan sekarang, lubang itu memanggil jiwa-jiwa yang lemah, yang kosong, yang terhubung. Ia menunjukkan kartu tarot, Egg of Cups, The High Priestess, Chariot Reversed. Pendaki kedua ini bukan sekadar hilang, ia dijemput, tapi menariknya. Ia sempat melihat Juliana sebelum ditarik masuk. Barang-barang Raka ditemukan 2 hari kemudian oleh tim pencari, tertata rapi di sebuah batu besar. Dalam buku catatan kecil miliknya, terdapat tulisan terakhir dengan tinta hitam yang menakutkan, dia memanggilku dalam cahaya hijau. Aku tahu dia bukan manusia lagi, tapi kenapa aku tidak takut? Dia bilang, kamu seperti aku, kosong dan terbuka. Kamu bisa masuk, Raka. Juliana ada di sana, di danau hijau yang tak bisa dijangkau. Aku akan ikut dia. Mungkin aku bisa mengakhiri ini, yang membuat merinding. Tulisan terakhir Raka seolah berubah karakter, dari tulisan tangan biasa menjadi huruf miring dan rapi seperti tulisan Latin kuno. Tidak bisa dikenali oleh ahli bahasa manapun. Seorang pendaki spiritual, Mbak Ayu dari komunitas meditasi Nusantara, melakukan meditasi di Danau Segara Anak tak lama setelah itu. Dalam transnya, ia mengaku bertemu 2 sosok. Juliana Marins, memakai jubah putih, matanya kosong, berdiri di tengah danau tanpa pijakan. Raka bersila di samping batu besar. Tubuhnya dibalut kabut, mulutnya terkunci oleh benang merah panjang, seolah menahan rahasia. Mbak Ayu mengatakan, Juliana sudah jadi bagian dari mereka. Tapi Raka masih setengah manusia, jiwanya tersangkut. Dia belum jadi tumbal sepenuhnya, tapi waktunya makin dekat. Menurut terawangan Denny Darko, setiap malam 1 suro, di atas puncak Rinjani, terjadi pertemuan gaib antara roh-roh penjaga gunung dan para wakil dunia bawah. Mereka menyeleksi manusia yang paling cocok dijadikan penghubung dimensi sebagai jembatan antara dunia manusia dan gaib. Juliana adalah pembuka, Raka adalah calon penguat gerbang. Denny berkata, jika tubuh Raka tidak ditemukan hingga purnama suruh berakhir, maka ia tidak bisa ditarik kembali. Ia akan menjadi penjaga baru, terperangkap di antara 2 alam, dan itu memperkuat pintu gaib Gunung Rinjani. Tim relawan dari komunitas pencinta alam sempat memasang mikrofon gitar di sekitar kawah untuk mendeteksi suara gempa mikro. Namun, alih-alih getaran tanah, mereka menangkap suara aneh, tangisan, lagu berbahasa asing, dan bisikan seorang laki-laki yang berkata, aku tidak ingin kembali, biarkan aku di sini bersamanya. Ketika suara itu diperdengarkan ke orang tua Raka, mereka menangis histeris. Itu suara anak saya, itu Raka. Tapi kenapa suaranya seperti orang yang sudah menyerah hidup? Denny Darko menyimpulkan dalam narasi menegangkan, tumbal pertama memanggil, tumbal kedua mendekat, dan jika ini terus berlanjut, maka Gunung Rinjani tak hanya akan menjadi tempat pendakian, tapi gerbang energi gaib terbesar di Nusantara. Tolong, bagi kalian yang mendaki di bulan Suro, jangan biarkan jiwamu kosong, karena jika kamu terlalu terbuka, kamu akan dipanggil, dan jika kamu menjawab panggilan itu, kamu tak akan pernah pulang. Anak indigo melihat ritual Juliana di alam gaib, tarian darah di Danau Rinjani. Ketika anak indigo melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa, itu bukan bakat, tapi kutukan, dan malam itu, aku dikutuk untuk melihat tarian darah. Aruna Safira, anak indigo 16 tahun, Aruna Safira adalah gadis indigo asal Malang,
Ia memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata sejak umur 7 tahun. Tapi sejak ulang tahunnya yang ke-16, ia mulai mendapatkan penglihatan jauh, kemampuan melihat kejadian dari tempat yang belum pernah ia datangi. Suatu malam, saat sedang tidur, Aruna tiba-tiba terbangun dengan tubuh berkeringat dan mata penuh ketakutan. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah danau berwarna hijau zamrud, dikelilingi kabut dan bayangan hitam menari. Di tengah danau itu, ada sosok wanita bul bermata putih, menari dengan gerakan perlahan seperti upacara kuno. Darah menetes dari jarinya ke permukaan air. Suara dalam mimpinya berkata, dia belum selesai, dia menari agar gerbang tetap terbuka. Setelah mimpi itu berulang 3 malam berturut-turut, Aruna memutuskan untuk naik ke Rinjani bersama ibunya. Bu Ratih, seorang dukun Jawa yang selama ini menutup kemampuan anaknya dengan pagar gaib. Bu Ratih menyadari sesuatu. Kalau kamu dipanggil lewat mimpi 3 kali dan namamu disebut oleh roh gunung, maka kamu bukan cuma melihat, kamu ditarik. Mereka naik lewat jalur toren, jalur paling sakral dan sepi. Sepanjang jalan, Aruna tidak bicara, matanya kosong, seperti sedang membaca dunia lain. Ketika mereka tiba di tepi danau Segara Anak, langit langsung berubah mendung. Aruna jatuh pingsan. Dalam kondisi pingsan, Aruna memasuki alam astral, dimensi yang hanya bisa diakses oleh roh-roh yang ditarik oleh energi gunung. Di sana, ia berdiri di tepi danau yang tidak seperti dunia nyata. Airnya tidak mengalir, udara di sana diam. Dan di tengah danau, terdapat pulau kecil yang tak ada dalam peta. Di atas pulau itu, ia melihat Juliana Marins. Tubuhnya pucat, mengenakan mahkota bunga liar dan jubah putih kehijauan. Di sekelilingnya, 12 roh berwujud wanita duduk bersila dalam lingkaran. Juliana berdiri di tengah, lalu mulai menari perlahan. Gerakan tangannya membentuk simbol pusaran air. Darah menetes dari telapak kakinya. Tapi ia terus menari, seolah sedang memberi makan danau itu. Tiba-tiba, langit berubah merah. Kabut naik dari dasar danau, dan roh-roh wanita itu berteriak tanpa suara. Aruna hanya bisa menutupi telinganya. Lalu, semua menoleh ke arah Aruna. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gaib, "Kamu melihat, maka kamu juga bagian dari ini." Sebelum Aruna bisa melarikan diri, sebuah sosok besar turun dari langit. Lelaki tua bersorban putih, dengan wajah seperti ukiran batu. Ia adalah Prabu Datu, penjaga kawah Gunung Rinjani. Dalam getaran suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa, ia berkata, "Rinjani tidak meminta tumbal sembarangan, tapi manusia sudah lupa adat, lupa sesaji. Maka darah yang suci harus turun untuk menjaga seimbang." Juliana datang dengan jiwa bersih, maka dia diterima. Tapi kini banyak yang mendaki dengan kesombongan, maka darah akan terus diminta setiap bulan suro, sampai manusia ingat lagi. Sebelum Aruna sadar dari penglihatannya, Prabu Datu memberikan pesan, bilang pada manusia, danau itu bukan tempat berenang. Kawah itu bukan tempat selfie, itu tempat para leluhur menyimpan jiwa-jiwa yang terikat. Aruna bangun dari pingsan dengan tubuh menggigil. Di sekelilingnya, air danau tiba-tiba beriak keras. Para pendaki yang ada di sekitar tempat itu mengaku mendengar suara tawa perempuan dan bunyi gamelan samar dari arah tengah danau. Bu Ratih segera memagari Aruna dengan doa dan bunga 7 rupa. Tapi terlambat, Aruna sudah terhubung. Malamnya, Aruna menulis semua penglihatannya dan mengirim surat itu ke Denny Darko melalui email. Surat itu dibuka Denny dalam siaran langsungnya, dan ia berkata, "Saya percaya Aruna melihat alam gaib Rinjani, dan jika benar dia menyaksikan tarian darah, maka gunung ini telah menjadikan Juliana sebagai penari abadi, pengunci gerbang antara dunia kita dan dunia bawah." Dalam closing videonya, Denny Darko menatap kamera sambil berkata, "Tarian itu tidak akan berhenti selama manusia naik gunung dengan sombong, membawa niat buruk, dan tidak menghormati penjaga alam, maka setiap bulan suro akan ada tumbal baru. Juliana sekarang bukan manusia lagi. Dia adalah penari darah, dan danau itu akan terus haus. Haus akan jiwa-jiwa yang tidak percaya bahwa alam punya mata." Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.